Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra Arvanza. Saya Abdul Taki. Saya naik dari Indonesia. Saya Aditya Ramadan. Kami akan mewawancarai pemilik penangkaran bibit Ude Bertani di Jalan Japar Musud, Timbangan Indralaya. Ikuti keseruan kami. Baik, di sini kami bersama Bapak Narto selaku pengelola dari penangkaran bibit Ude Bertani. Untuk itu kami langsung saja. Pertanyaan yang pertama, untuk nama pemiliknya itu siapa Pak? Untuk pemilik asli Muhammad Aris Akbar. Muhammad Aris Akbar. Untuk kira-kira luas tanah dari penangkaran bibit itu berapa? Kalau untuk luas khusus penangkaran itu 2 hektar. Kalau untuk khusus penangkarannya 2 hektar. Kemudian Pak, dari kepemilikan usaha dari penangkaran itu kalau boleh tahu dengan atas nama siapa Pak? Atas nama Muhammad Aris Akbar. Kalau boleh tahu juga Pak, awal usahanya itu kalau boleh tahu tahun berapa lah didirikan? Itu Ude Bertani didirikan itu sekitar tahun 2017. 2017. Kemudian kalau boleh tahu Pak, itu dana modal awal dari usaha penangkaran itu kisaran berapa? Itu kalau untuk kita ngitung modal awal itu modalnya tidak kurang dari sekitar 200-an. 200 juta Pak. Nah, Bersih. modal awal. Ya namanya namanya penangkaran itu sistem modalnya bertahap. Jadi Iya. tidak sekaligus kita investasi di barang semua, bukan. Jadi dari keuntungan itu ditambah lagi. Jadi kan kita itu sistem, kalau pertama itu kita lihat bibit apa yang paling laku. Dari situ kakek bertahap, seumpama sawit. Nah, sawit paling laku, dibanyakin sawit. Kakek merambah ke pembibitan kehutanan, bibit-bibit yang lain kan seperti itu. Iya. Jadi yang untuk selanjutnya kan melengkapi, saling terus melengkapi. Seperti kios lah. Kan sembako itu kan tidak melulu pertama itu kan nggak komplit. Iya. Dengan seiringnya waktu kan bisa jadi komplit. Iya. Sama penangkaran seperti itu, nggak melulu dari awal itu harus ada galanya, tidak. Harus ditanam galau ya Pak. Nah, tidak. Itu bertahap sistemnya. Jadi kalau modal itu kalau di Persma sekitar 200-an itu modal awal. Tapi kalau sistem uang mau nekat juga memang sebenarnya sampai segitu gitu. Iya. Jadi lanjut. Kalau untuk cara perbanyakan sama teknik budidayanya, macam mana ya Pak? Kita itu kalau istilahnya sistem stek. Mayoritas bukan cangkok di situ. Kalau kita sistem cangkok, itu kan sistem kita batang bibit itu dicangkok. Iya. Itu sistem stek. Jadi kita tabur benih itu modelnya itu seperti durian. Benih itu kan diambil entah jenis apa, nah nanti kita di pucuk itu di stek itu mau montong, king apa bawah. Sama pucuk berarti Pak ya? Yo, kali Iya. batang itu kan kalau sudah sekitar 20 cm itu kan dipotong belah pucuk, Iya. langsung ditunas yang dari bibit indukan, mau king, bawor, atau montong itu nanti disitulah. Iya. Itu kalau untuk durian Pak ya? Semuanya. Oh, semuanya. Kecuali kayu kehutanan, Iya. sawit, nah itu lain. Iya. Itu dari bijinya Pak ya? Nah, Untuk jenis bibit yang dijual tuh apa Pak? ada sawit, bibit kehutanan, bibit buah-buahan, kembang. Gitu. Kalau jenis kehutanan itu banyak. Untuk jenis tanaman taman banyak juga jenisnya. Kalau untuk kehutanan paling mahoni, kemesi, itu kalau untuk kehutanan, ya kan? Nah, kalau untuk perkebunan sawit itulah. Karet tidak karet Pak? Kalau karet ada. Ada. Tapi kalau untuk jenis buah-buahan ada rambutan, durian, pete, banyak jenis. Nah, kalau untuk taman seperti tabu puyah, flamboyan, gitu kan. Banyak jenisnya kalau untuk Merah Pak ya? merah ada. Iya. Untuk bibit yang paling laku,
Kalau untuk layang laku itu, kalau untuk di sini ya sektornya yang pertanian itu sawit. Nah, itu sawit itu yang paling kencang pemasarannya. Yang kedua bibit taman sama untuk kehutanan itu mahoni itulah yang paling kencang. Mahoni. Nah, kalau untuk taman yang paling kencang itu labu buya. Labu buya. Itu yang buah-buahan jenis. Kalau buah-buahan durian yang Durian. Untuk pendapatan per bulan Pak, kira-kira berapa Pak? Kalau pendapatan per bulan itu nggak bisa ditentukan, tergantung kondisi. Oh, beda-beda Pak. Nah, masalahnya nih, bulan ini rame, bulan ini sepi. Gitu. Kadang sebulan itu cuma dapat pemasukan 10 juta. Sebulan, itu belum gaji anak buah. Nah, kadang bulan ini pajak nyampe ratusan. Kan gitu. Iya. Kayak kalau taruhlah bulan-bulan ini ya, itu pemasukan itu hampir kisaran 200-an. Karena pengeluaran pengeluaran bibit itu kan kencang. Iya. Nah, kayak semalamnya sekali mengeluarkan bibit 1000 batang. Bibit apa Pak? 1000 kalau semalam itu bibit tabibia, bibit bintaro, sama bibit tembesi. 1000 batang kita ngambil taruh untung, kita ngambil untung 5.000 per batang. Nah kan sudah ketahuan. Iya. Nah, belum yang kemarin-kemarin kayak bibit kelapa itu dalam sebulan kemarin itu bisa nganter sampai 50.000. 50.000. Bibit kelapa biasa, bukan kelapa sawit. Kelapa sawit Iya, kan iya. hampir mencapai 5.000-an. Belum bibit-bibit yang lain. Itu dan rame. Sedang rame. Nah, apalagi sepi ya, tahu sendiri. Iya. Nah, kalau yang jelas kalau musim penghujan biasanya memang rame. Tapi kalau musim kemarau agak sepi. Masa anak nanam itu kan Iya. takut mati. Kalau untuk usaha lainnya Pak, misalnya perlengkapan tani gitu dan lain-lain ada? Kalau perlengkapan tadi kita nggak jual, cuma khusus untuk sektor apa yang mau ditanam. Kalau untuk perlengkapannya tidak menjual. Kayak bibit-bibit Pak ya? Cuma bibit, segala macam bibit memang ada. Cuma kalau untuk alatnya memang kita nggak menjual. Iya. Itu kan artinya memang kalau alat toko bangunan, toko-toko itu. Nah untuk ini Pak, harga jual bibit yang terendah kira-kira di harga berapa Pak? Terendah itu di harga 20.000. Tanaman apa itu Pak? Itu jenisnya kalau alpukat yang tingginya 30 cm, 30-40 cm. Oh alpukat. Alpukat. Segala varietas itu Pak? Oh varietas tertentu. Galonnya. Oh galon ya Pak? Masalahnya kan kita ini sekarang mentega itu nggak menjual. Oh mentega tidak jual. Ya, masalahnya kan mentega itu sekarang peminatnya kurang. Kita jual aligator. Oh alligator, besar itu Pak ya? Iya. Untuk yang harga tertinggi kira-kira Harga tertinggi itu jenis taman hutan Tanaman hutan. kayak pulai itu bahkan bisa mencapai kalau kita berjual tuh lihat ukuran. Semakin besar ukuran, semakin tinggi harga. Iya. Kayak pulai itu kalau sudah ukuran lingkar 1 meter, minimal lingkar 50, itu di kisaran harga 1 juta per batang. 1 juta. Per batang. Nah, untuk kelas mahoni seperti yang di situ, untuk lingkar batang 25-30, pokoknya 50 ke bawah, itu di kisaran harga 350. 310. Untuk ketapang, ukuran lingkar 25, ketinggian 2,5 meter, itu kisaran harga 300-an. Iya. Jadi kalau untuk tanaman di situ melihat kondisi besar kecilnya barang, semakin besar Semakin tinggi semakin harganya. mahal. Itu rata-rata di tanaman kehutanan dengan untuk di taman. Iya. Harganya bisa ratusan, hampir jutaan. Mungkin untuk wawancara kita tentang penangkaran bibit UD Bertani ini, kami dari aku Abdul Taki, Saya Naik Jeremy. Saya Rafi Fitra, saya Aditya Ramadhana. mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk waktunya yang telah diluangkan pada hari ini menjadi narasumber dari tugas individu membuat video tentang wawancara depot bibit pertanian Pak. Kini itu saja, kami ucapkan terima kasih Pak.
baiklah, itu saja hasil wawancara dari penangkaran bibit UD Bertani. Semoga apa yang sudah kami terima akan berguna ke depannya nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.